Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, tentunya di channel berkreativitas tanaman dan perkebunan dalam usaha pertanian di dalam suatu bidang membuat usaha kebun atau bertani. Oke, jangan lupa buat kita mohon dukungannya, supportnya untuk di subscribe, like, share, dan komen agar bisa menjadi suatu pelajaran di dalam situs ini, menjadi ilmu, suatu pendapat dan solusi, motivasi dan semuanya di dalam ini agar bisa dipelajari sama orang, sama kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu, atau kerabat, saudara yang lainnya, atau bahkan dan sebagainya bisa belajar di dalam ini. Kenapa? Suatu pedoman yang saya berikan di dalam ini adalah sesuatu kenyataan, fakta yang sudah saya analisa dalam beberapa waktu sekian tahun ini. Saya mengamati dan menganalisa, mentaplisir suatu tanaman. Jadi supaya sahabat tidak salah paham, tidak gagal dalam suatu berusaha dalam bidang pertanian, buat semuanya semua sukses, rezeki selalu dilancarkan, badan selalu diberi kesehatan, rumah tangga yang damai dan bahagia, dan selalu sukses. Apapun hambatannya dapat diselesaikan, apapun berbagai suatu masalah dapat diselesaikan secara tangan dingin dan perundingan yang damai. Oke, di kali ini saya akan membahas tentang memupuk tanaman sawit. Jadi saya tidak seperti orang yang punya modal, yang mampu membeli pupuk banyak. Saya cuma menggunakan pupuk dikit-dikit saja, karena saya berusaha, karena saya tidak banyak modal. Saya landasnya dari payah dengan keringat saya tumpahkan buat suatu hasil pekerjaan di tanaman, di bagian perkebunan. Yang jelas rezeki Tuhan yang mengaturnya. Penting kita berusaha, berkorban, dan berdoa. Itu. Walaupun kita pakai modal, kita pupuk, tapi hasilnya tidak memuaskan, untuk apa juga. Jadi saya di sini akan menunjukkan kepada sahabat semuanya supaya paham dan tidak selalu salah dalam suatu anggapan. Di channel ini saya akan membahas apa yang tidak pernah orang bahas, pokok inti-inti dari suatu tanaman dari awal sampai akhir. Jadi supaya ini berkembang, saya akan mengupas semuanya berupa segi video. Dalam konten saya ini ada ilmu buat kita semua. Saya akan mengupasnya seperti apa yang saya tunjukkan kepada kerabat semuanya. Sebab selama ini saya pernah menonton di video orang, di YouTube orang, di channel-channel orang itu tidak pernah membahas seperti mungkin. Jadi di sini saya sampaikan buat sahabat, terutama ini ada air yang saya siapkan di dalam ember ini sekitar 3 literan. Saya menggunakan ini pupuk, ini sisa kemarin sahabat, yang kemarin saya beli 25 kilo. Saya pakai 5 kilonya, 15 kilonya, yang 10 kilonya saya jual, saya simpan di toko untuk dijual kepada orang yang main kiloan. Yang ini saya ambil, ini lebih dari saya mupuk kemarin hari Senin, hari ini hari Selasa tanggal 10, kemarin tanggal 9.
Jadi ini sisanya untuk satu batang tanaman. Aturan kan satu batangnya 1 kilo, tapi saya tidak menggunakan itu. Saya membuatnya satu batang cuma 5 ons atau 500 gram gitu. Saya menggunakannya cuma segitu aja untuk satu pohon. Kalau orang mungkin 1 kilo, ada juga yang campur 3 itu sampai 3 kilo, 3:1 gitu. Tapi saya tidak, saya cukup dengan satu merek saja pupuk, itu NPK 16 3 kali, Samyara Mila. Itu nanti saya tunjukin buat sahabat. Ini ada, saya menggunakan juga pupuk cair yang namanya pupuk Bio Intan Tani. Di sini dikhususkan untuk bawang, cabai, padi, kopi, sawit, mentimun, buah kopi coklat, sama jagung. Nah, di sini saya menggunakan pupuk ini, pupuk Hayati cair, berat neto 1000 mili, ukurannya 1 liter. Ini ada sahabat, mana ya? Nah, ini ukuran 1 liter. Nah, 1 liter atau 1 kilo. Ini pupuk ini tidak diperjualbelikan kepada masyarakat. Ini pupuk jatah dari pemerintah di bagian pertanian. Ini pupuk cair yang sudah saya pakai kemarin. Ini saya campur lagi dengan air. Ini minimal dalam satu botol ini dicampurkan dengan air sekitar 10 liter air gitu. Kalau untuk tanaman dalam 1 hektarnya ini ada kelapa sawit atau cengkeh, itu 5 liter sampai 8 liter per hektar. Jadi dalam 1 hektar 120, jadi kita menggunakan 8 liter, itu 15 batang 1 liter. Berarti kita bisa menggunakan 1 liter ini untuk 15 batang dengan menggunakan air sekitar 15 liter gitu. Itu ditabur, disiram di dekat pohon ini, itu sekitar 1 liter gitu. Ini sahabat melihat, saya tidak menggunakan pupuk banyak-banyak. Ini lihat tuh. Jadi kalau kita menggunakan pupuk itu dengan satu merek, kita tidak mengandalkan pupuk yang 3 campuran 3 itu, yang 3 merek pupuk itu kita campurkan jadi satu. Jangan, ntar dosisnya tinggi sahabat. Kalau sawit sudah terbiasa dengan dosis tinggi, dengan pupuk biasa pun dia tidak akan mampu, dia tidak akan mau mengeluarkan buah baru. Aduh. Kalau kita keterbiasaan membuat seperti itu, karena dia dosisnya udah tinggi. Jadi jangan sampai seperti itu sahabat. Jadi kalau kita menggunakan tanaman itu memupuk, kita harus pakai pupuk ibaratnya satu pupuk aja. Ibaratnya bulan pertama pupuk urea, aplikasinya sampai 3 bulan atau 4 bulan. Jadi dari 3 bulan masuk ke 4 bulan itu baru kita memupuk dengan pupuk untuk perangsang buah atau pupuk KCL atau untuk sama 4 bulan lagi. Jadi 3 masuk 4 bulan kedua, memupuk yang kedua berarti sudah 8 bulan gitu. Kita menggunakan lagi pupuk SP 36 untuk 4 bulan ke berikutnya.
Jadi dalam satu tahun itu 3 kali pupuk dengan tiga merek yang berbeda. Itu bisa kita buat seperti itu, tapi jangan mencampurkan 3 merek pupuk untuk jadikan satu sama aplikasi 6 bulan. Jangan sahabat, berarti jangka dalam setahun itu 2 kali pupuk. Itu bukan biaya sedikit, itu biaya yang paling besar gitu. Tapi hasilnya tentu kadang kurang memuaskan juga, tidak seimbang dengan hasil tanaman dengan modal yang kita keluarkan. Modal yang kita keluarkan itu banyak sahabat, yaitu membersih, menerbas, sudah itu menyemprot, sudah itu mempruning, panen, tentu banyak. Jadi kita cari yang simpel-simpel saja gitu. Tidak ada yang tidak mustahil, semuanya mustahil. Jika Tuhan mendakinya, pasti dikabulkan semuanya. Penting kita berusaha. Nah, jadi ini sahabat, saya tidak menggunakan pupuk banyak, saya menggunakan pupuk sedikit saja. Ini yang sudah saya campurkan dengan air. Pupuk itu dosisnya tinggi, zat kandungannya yang di dalam itu kuat gitu. Jadi buat apa kita mengasih pupuk itu banyak-banyak? Akhirnya apa, ngefek. Kalau dia nggak dipupuk, dia nggak akan berbuah, dia tidak akan banyak mengeluarkan buah, karena udah terbiasa tergantung kepada pupuk. Kadang enak kita ada modal, kadang duit kita banyak, oke, kita mampu untuk beli pupuk. Tapi pas waktu mepet, bagaimana kita mau membeli pupuk, sedangkan tanaman butuh perangsang buah, pupuk untuk penyubur. Jadi sulit kita mengatasinya gitu. Oke. Nah, ini saya bahas sahabat, saya bahas yang ini dulu. Ini kemarin yang sudah saya pupuk, ini ada yang biru-biru itu bekas pupuk tuh. Nah, yang saya campurkan dengan ini kemarin yang sudah saya buat. Nah, saya menaburnya itu di dekat paret yang sudah saya got atau paret yang sudah saya buat piringan sekeliling pohon sawit tersebut. Jadi ketika hari hujan, air itu akan menumpuk atau terkumpul di dalam paret atau di dalam piringan yang saya buat ini. Jadi ini saya bersihkan supaya pupuk yang saya saya taburkan itu tidak dimakan sama rumput, tidak dikonsumsi sama rumput. Dia langsung kontak langsung sama akar, disedot sama akar. Saya tidak menyemprotnya di sekelilingnya. Ini rencana saya terbas saja sambil menumbang pohonnya satu-satu gitu. Keuntungan ketika dibersih ini adalah ketika kita manen buah yang masak itu, yang sudah rontok itu, kita mudah mengutip brondolnya di bawah ini, di bawah. Jadi kita tidak susah sahabat. Itu keuntungannya itu. Ini cara saya. Saya menggunakan juga pupuk sampingan. Pupuk sampingan itu dari apa? Ini pelepah yang saya kumpul ini bisa dijadikan pupuk sahabat. Kenapa bisa dijadikan pupuk? Ketika dibakar dia kan menjadi abu. Abu tersebut ketika hujan dia meresap ke dalam tanah. Abu yang kita bakar itu, bekas sampah yang kita bakar itu, dia mengandung zat garam atau zat asin gitu. Maka ketika hujan dicampurkan dengan air yang menyatu dengan abu tersebut,
dia akan meresap ke dalam tanah. Jadi meresap ke dalam tanah, tentu akar pohon ini tentu nyampe ke sana, di dalam tanah itu nyampe ke sana. Jadi itu yang tukang untuk menyerap sumber makanan tadi gitu. Jadi tentu ada suatu peningkatan dan perubahan kepada buahnya yang di atas. Ini belum saya bersihkan, ini baru guyur, kemarin saya pruning sahabat itu gitu. Ya kalau secara pupuk mungkin tidak jauh beda ya, sama gitu kan, namanya udah ditabur juga, tapi ada juga trik yang paling oke, itu ini kan dibikin paret. Yang bagusnya di tengah paret ini seperti ini, itu bikin lubang sebesar ini juga bisa. Nah, sebesar ini dimasukin pupuk. Kalau Anda memupuknya kiloan, itu masukin pupuk seperti yang saya bilang barusan. Jadi kalau 1 kilo minimal dalam satu lubang, dia harus di dalam sekeliling ini 4 lubang berarti sekitar 2,5 ons gitu. Jadi untuk 1 kilonya itu lebih bagus juga, dia tidak akan diserap sama rumput yang lainnya, tentu dia langsung meresap gitu. Ini udah saya taburkan sahabat, ini belum sempat dibersihkan, tapi sekelilingnya udah bersih kan. Dan ini saya menggunakan yang tadi yang saya buat tadi. Saya tidak jauh-jauh, saya cuma dekat batangnya aja, karena pupuk ini tidak berpengaruh dan memiliki efek yang kuat enggak. Kalau buat tanaman tidak jadi masalah. Dia pupuk tadi itu kegunaannya banyak, manfaatnya untuk mengembur tanah supaya tidak hilang kadar tanah, agar kadar tanah itu tidak berubah menjadi asam. Efek dari kadar tanah berubah itu, sahabat mungkin tidak percaya, itu adalah faktor efeknya kita terlalu sering menggunakan racun kontak gitu. Kalau tanaman tersebut kita gunakan racun kontak terus, tentu akan berdampak efek negatif, akan berubah kadar tanah itu, akan berubah jadi masam. Jadi itu yang membuat kadang sawit itu kurang subur dan juga buahnya trek, karena disebabkan itu. Nanti saya bahaskan di bagian dampak menyemprot di dalam lahan itu apa dampaknya, nanti saya jelaskan, ada ke video berikutnya. Oke. Ini sebagai contoh sahabat, sebagai contoh buat semuanya. Yang selebihnya kemarin tuh udah saya kasih pupuk. Ini sebagai contoh. Setiap pupuk itu dia memiliki dosis yang berbeda gitu. Banyak dosisnya, dikit dosisnya itu berbeda, dan pupuk itu dia mengandungkan zatnya tidak sama, dia bermacam-macam gitu. Jadi jika kita membuat tanaman itu dengan dosis yang berbeda menjadi satu di dalam satu tanaman tersebut, 3 merek itu jadikan satu, itu akan berdampak, efeknya paling kuat kepada buah yang kulitnya tebal itu. Kalau dihantam pakai pupuk
3 macam itu, seperti KCL, urea atau NPK urea, itu akan berdampak kepada buahnya. Itu bisa menjadi buah batu, buah sawit batu, buah ibarat keras. Itu kulitnya tipis, buahnya keras, tapi enak. Keuntungannya adalah buahnya berat gitu, namun kadar minyaknya kurang karena banyak mengandung air. Kalau buah seperti itu dia cepat rontok, sahabat. 1 hari sudah panen, besoknya ketika kena panas dia langsung rontok gitu. Jadi itu sobat. Jadi saya tunjukin yang berikutnya lagi, yang sudah saya pupuk kemarin. Jadi ini tempatnya yang belum saya bersihkan, tapi saya membersihkan pertama di dekat pohonnya dulu, supaya nanti kalau saya semprot tidak ngefek ke tanaman sawit. Tapi saya mungkin tidak menyemprotkannya. Itu ada pohon kopi yang depan saya ini, itu saya tidak menyemprotnya. Nanti kalau saya semprot, pohon kopi ini mati, tanaman kopi ini. Jadi saya tidak mau. Jadi maunya saya nanti saya mau terbas saja, atau pakai parang atau pakai mesin rumput. Jadi kalau kita menggunakan pupuk, tentu yang saya bilang kepada sahabat semuanya, daripada Anda membeli tanaman sawit dengan harga mahal yang menjadi kecambah itu, yang dari tempat orang beli itu, jika nanti dia besar berbuah pasir atau udah meningkat pohonnya, tanamannya, jika buahnya tidak ada, tentu dia mengandalkan pupuk. Itu namanya sawit mengandalkan pupuk. Tanpa pupuk dia tidak akan berbuah tidak juga segitu lebat. Lebih baik sahabat ambil bibit tanaman sawit liar, tapi cari juga tanaman itu pohonnya yang batangnya tinggi, yang umurnya udah 20-an. Carilah yang rajin berbuah dan buahnya lebat, besar, tanpa dipupuk. Itu bagus untuk dijadikan bibit. Tanpa dipupuk dia akan berbuah, walaupun gak banyak, tapi dia sekelilingnya ada buah itu. Ketika dipupuk, buahnya makin tambah banyak lagi. Lebih bagus itu dibandingkan kita membeli tanaman. Jadi buat apa kita mengeluarkan biaya besar-besaran tapi hasilnya tidak memuaskan? Lebih baik sebelum kita membuka lahan itu kita pikirkan dengan sebagus mungkin. Jadi makanya saya bilang kepada sahabat semuanya, saya tidak buat apa kita punya lahan lebar tapi di segi perawatan sama pengurusannya gagal, dan juga kita tidak memahami ilmunya dan teorinya. Buat apa? Lebih baik walaupun dikit tapi terurus, hasilnya memuaskan, tentu kita lebih aman, tentu rezeki itu lebih mengalir. Jadi kita lanjut.